Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, muslimat, anak-anak sekalian, siswa-siswi MI Miftahul Khalid Gabrosari yang sangat kami cintai. Pada kali ini kita akan membahas atau menyampaikan yaitu tentang syarat dan rukun puasa. Yang pertama tentang syarat wajib puasa. Apa itu syarat wajib puasa? Syarat yaitu syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang sebelum melaksanakan suatu ibadah. Seseorang yang tidak memenuhi syarat wajib, maka gugurlah tuntutan kewajiban kepadanya. Jadi syarat ini adalah sesuatu yang harus dipenuhi dulu sebelum kita melaksanakan sebuah ibadah. Ya. Baik, paling tidak untuk puasa Ramadan ini, ya kita bahas puasa Ramadan, ada 5 syarat wajib. Jadi kalau kita sudah memenuhi 5 syarat ini, maka kita sudah kena kewajiban untuk berpuasa di bulan Ramadan ini. Yang pertama yaitu Islam. Berarti puasa ini diwajibkan bagi muslim dan muslimah, orang Islam laki-laki dan orang Islam perempuan. Ya. Maka orang dikatakan Islam, dia harus yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka sangat dianjurkan, disunahkan untuk selalu sering kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, baik sebelum wudu dan lain sebagainya. Adapun syarat yang kedua yaitu seseorang dikenai kewajiban berpuasa apabila dia sudah balik. Apa itu balik? Balik bagi laki-laki dia mimpi basah atau keluar mani, ya. Dan bagi perempuan itu sudah haid, ya. Minimal dia berumur 9 tahun, maka dia sudah wajib baginya untuk berpuasa. Atau belum pernah mimpi basah atau belum haid tapi dia sudah umur 15 tahun, maka wajib baginya untuk melaksanakan puasa Ramadan ini. Kemudian yang ketiga adalah berakal. Berarti tidak wajib baginya ketika dia tidak berakal, artinya mungkin punya cacat mental atau mungkin disengaja karena mabuk. Itu. Terus kemudian syarat yang keempat adalah kuat menjalankan ibadah puasa. Bagi siapa yang tidak kuat menjalankan, umpamanya sakit atau dalam perjalanan, dan perjalanan ini sudah memenuhi syarat sehingga dia tidak dimungkinkan untuk berpuasa, maka dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Nanti mungkin akan dibahas di lain bab tentang siapa-siapa yang diperbolehkan untuk meninggalkan puasa, tetapi wajib baginya untuk mengqadha puasa. Kemudian selanjutnya adalah yang kelima, mengetahui waktu puasa, ya. Maka di dalam hal ini kita sekarang enak karena di pemerintah sudah menyiapkan tenaga ahli yang sudah memiliki kriteria-kriteria tertentu sehingga bisa mengabarkan pada kita kapan waktunya kita mulai untuk berpuasa, ya. Jadi umpamanya ada seseorang atau beberapa orang dan dia orang adil dan berani bersumpah dan bersaksi melihat hilal, maka sudah tibanya disitulah akan waktunya berpuasa, ya, sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in humma alaikum fa akmilu iddata sya'bana salatina. Artinya berpuasa dan berbukalah karena melihat hilal, dan apabila hilal tertutup awan atau mungkin hilal itu tidak terlihat,
maka sempurnakanlah hitungannya menjadi 30 hari di bulan Sya'bannya. Jadi seperti itu. Kita lanjutkan, yang selanjutnya adalah tentang rukun puasa. Rukun puasa, apa itu rukun? Rukun adalah hal-hal yang harus dilakukan dalam sebuah ibadah, ya. Jadi umpamanya rukun ini satu tidak dilaksanakan, maka gugur baginya atau tidak sah baginya ibadah tersebut. Sedangkan rukun puasa di sini cuma ada dua. Yang pertama adalah niat, ya. Niat dilakukan puasa fardu ini dilakukan pada malam harinya. Salah satu mungkin yang bisa kami sebutkan niatnya, umpamanya Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadis sanati fardhan lillahi ta'ala. Saya niat mengerjakan ibadah puasa untuk menunaikan kewajiban bulan Ramadan pada tahun ini fardu karena Allah Ta'ala. Terus kemudian saking pentingnya niat ini, kapan waktu niat puasa ini adalah pada malam hari sampai terakhir sebelum subuh, sebelum terbitnya fajar, ya. Karena sangat pentingnya niat ini, karena termasuk rukun, Nabi juga bersabda, "Malam yajma'is siyam qabla al-fajri fala siyamalah." Siapa yang tidak membulatkan niat mengerjakan puasa sebelum waktu fajar, maka ia tidak berpuasa. Hadis akhir riwayat Abu Daud halaman 2098 dan At-Tirmidzi 662 dan An-Nasa'i 2293. Maka pentingnya niat bagi kita, ya, itu luar biasa. Apabila kita tidak niat, maka tentunya tidak sah puasa kita, ya. Di dalam 4 mazhab sepakat bahwa puasa Ramadan wajib dimulai dengan niat. Hanya saja mereka berbeda pendapat mengenai teknis niatnya, ya. Kalau 3 mazhab, ya, Imam Syafi'i, Imam Hambali dan Imam Hanafi wajib mengulang niat di setiap malam puasa, ya. Kecuali Imam Maliki, ya, ini boleh membulatkan puasanya 1 kali saja. Maka di sini mungkin bisa memberikan alternatif sesuai apa yang disampaikan oleh beliau, Kiai Haji Ahmad Idris Marzuki, semoga Allah merahmatinya, ya, bahwa untuk berjaga-jaga, karena niat ini adalah menjadi rukun puasa. Kalau tidak ada niat tidak sah puasanya, maka dianjurkan oleh beliau berniatnya ini disandarkan pada Imam Maliki, ya. Jadi nanti malam kita mulai menjadi awal puasa adalah besok, maka mungkin kita bisa, ini sebagai alternatif bagi kita yang lupa tidak berniat, kita jadikan satu niatnya seperti beliau mengajarinya, yaitu dengan berbunyi nawaitu shoma jami'i syahri Ramadan hadis sanati taqlidan lil imami malikin fardhalillahi ta'ala. Saya niat berpuasa di sepanjang bulan Ramadan tahun ini dengan mengikuti Imam Malik fardu karena Allah Ta'ala. Itu mungkin sebagai alternatif. Jadi umpamanya besok, insya Allah besok kita mulai puasa, maka malam nanti kita niatkan ini. Tetapi tidak menutup kemungkinan setiap malam kita akan berniat sesuai dengan mazhab kita, umpamanya mazhab Imam Syafi'i. Ini dilakukan semata-mata untuk berjaga-jaga apabila kita lupa, ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, yaitu rukun puasa yang kedua, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, ya. Jadi nanti insya Allah apa saja yang akan membatalkan puasa itu akan kita bahas di bab yang lain, ya. Jadi itu kaum muslimin muslimat dan anak-anak sekalian, dikhawatirkan kita lupa niat, maka kita akan mengikuti Imam Maliki, tetapi tidak menutup kemungkinan kita ingat kita akan setiap malam untuk berniat puasa Ramadan. Allahu a'lam bishawab. Demikian singkat, mudah-mudahan
manfaat barokah bagi kita semua. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.